Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Wakawil Kanda kembali hadir. Tentunya akan menghadirkan kisah-kisah misteri yang terbaru. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang telah menekan lonceng subscribe, komen, like, dan share. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sahabat Wakawil Kanda, pada kesempatan kali ini Wakawil akan menjawab para subscriber yang telah komennya kurang lebih seperti ini, yaitu banyak pertanyaan mengenai perihal santet. Yang kebetulan pada episode selanjutnya Wakawil mengangkat tentang perjalanan apa kisah dari orang tua sahabat Wakawil. Kisahnya seperti ini. Yaitu perang mistik yang dilakukan oleh para kandidat calon kepala desa ataupun calon kubu yang kebetulan berada di sekitar daerah Wakawil. Dan sekali lagi bagi yang belum subscribe, Wakawil mohon untuk subscribe, komen, like, dan share, sehingga Wakawil tambah semangat lagi untuk menghadirkan kisah-kisah misteri yang terbaru. Sobat misteri dimanapun Anda berada, pada saat kita bicara mengenai santet, maka mau tidak mau, percaya tidak percaya, bahwasanya memang ilmu gaib seperti itu masih ada di sekitar kita, bahkan sampai detik ini. Akan tetapi kembali lagi Wakawil serahkan kepada rekan-rekan semua untuk mempercayainya. Akan tetapi memang fenomena santet di tengah masyarakat kita ini masih begitu kental. Sebab bahkan Wakawil juga pernah membaca beberapa jurnal korban santet, bahkan pada saat di USG juga ya sangat nampak benda-benda asing yang berada di dalam tubuh manusia. Yang tidak dapat dicerna secara logika seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini Wakawil sedikit akan membahas tentang ilmu sihir yang ada di Nusantara
terutama di wilayah Jawa Barat. Ternyata setelah Wakawil analisa, bahkan juga menurut guru-guru Wakawil, ilmu sihir yang ada di Nusantara ini sangat banyak, sangat beraneka ragam. Akan tetapi masyarakat umum mengenalnya dengan 3 jenis, yaitu yang disebut dengan ilmu teluh, ilmu guna-guna, dan ilmu santet. Akan tetapi masyarakat luas yang menyebutnya hanya santet apabila seseorang mengalami peristiwa langkah yang janggal, yang aneh, pasti masyarakat awam menyebutnya, wah pasti orang ini terkena santet. Yang pertama yang telah tadi Wakawil sebutkan, itu ada ilmu sihir yang terkenal dengan sebutan teluh. Terus juga ada yang namanya guna-guna, dan yang terakhir santet. Untuk ilmu teluh itu sendiri, Wakawil menyimpulkan bahwasanya ilmu teluh adalah ilmu praktek, ilmu hitam yang menggunakan media tertentu. Misalnya kayak paku, jarum, rambut, dan lain sebagainya. Dan tentunya dikirimkan kepada korban ini melalui jarak jauh. Berarti nanti efeknya ke fisik seseorang. Itu yang disebut dengan ilmu teluh. Kemudian ilmu sihir yang kedua, itu ada yang disebut dengan guna-guna. Nah, perbedaan antara ilmu teluh dan guna-guna, ilmu guna-guna ini ilmu yang fokus mempengaruhi pola pikir, perasaan seseorang, baik itu untuk mencintai seseorang ataupun untuk membenci seseorang. Yang dipengaruhi adalah pola pikir kita. Contoh misalnya si A dalam sebuah rumah tangga, sebuah pasangan ataupun suami istri tiba-tiba berperilaku aneh, yang pada awalnya saling mengasihi, romantis, tiba-tiba hubungannya sering cekcok, sering bertengkar. Ini biasanya orang tersebut, kalaupun dia terindikasi kena ilmu sihir, ini dikategorikan guna-guna. Seperti itu, yang tadinya mengasihi kemudian berubah menjadi membenci, bahkan sebaliknya, yang awalnya dia itu membenci kemudian berpindah menjadi mencintai, itu bisa dikategorikan terkena guna-guna. Dan yang terakhir, ilmu sihir yang banyak ataupun populer di Indonesia, yaitu ilmu santet. Ilmu santet di sini adalah serangan gaib yang lebih kompleks. Bisa jadi kolaborasi antara teluh dan guna-guna. Akan tetapi lebih terkhusus, yaitu menyerang secara fisik dan sangat berbahaya, bahkan mohon maaf menyebabkan kematian.
Itu yang disebut dengan ilmu santet. Bahkan menurut Guru Wakawil, ilmu santet yang paling berbahaya itu sebenarnya bukan membunuh, tetapi menghancurkan. Baik menghancurkan rumah tangganya, selanjutnya menghancurkan perekonomiannya, bahkan menghancurkan secara fisik dengan gangguan kesehatannya. Sebab kalau hanya untuk menyelakakan seseorang, sifatnya spontan. Karena tapi pada saat si korban dihancurkan dulu perekonomiannya, dihancurkan dulu keluarganya, dihancurkan dulu dengan keadaan kesehatannya yang sakit-sakitan, sehingga mau tidak mau dia berobat ke sana kemari, tapi tidak menemukan hasil, dan ujung-ujungnya usahanya hancur, perekonomiannya hancur, kesehatannya pun juga hancur. Itu ilmu santet yang paling berbahaya. Bicara masalah santet, bahkan menurut info dari Guru Wakawil, sebenarnya ilmu santet ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keilmuan yang khusus ataupun keilmuan tingkat tinggi. Karena apa? Otomatis pada saat seseorang yang mengirimkan santet kepada lawannya, ini pasti akan menggunakan jasa orang pintar. Boleh disebut paranormal, dukun, dan lain sebagainya. Dan tentunya kualitas dari orang pintar ini bukan acak-acak. Karena mohon maaf, yang diperintahkannya pun juga jin-jin yang mempunyai power yang sangat luar biasa. Seperti itu. Dan tentunya biayanya pun juga tidak sedikit. Bahkan dulu Wakawil punya sahabat yang kebetulan beliau dulu mantan ataupun ex asisten dukun santet, yang tepatnya di wilayah Banyuwangi. Bahkan boleh dibilang ada yang menyebutkan Banyuwangi merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan ilmu santet hitamnya. Walaupun di wilayah-wilayah yang lain juga sangat banyak seperti itu. Akan tetapi masyarakat lebih mengenal wilayah Banyuwangi sebagai salah satu wilayah yang konon katanya banyak memiliki praktisi-praktisi yang membidangi di bidang santet. Tetapi sekali lagi Wakawil menekankan bahwasannya di setiap wilayah ini tentunya juga mungkin ada beberapa praktisi-praktisi yang bergerak di bidang santet. Sobat misteri dimanapun Anda berada, bahkan Wakawil pernah melihat ya kurang lebih 4-5 kali lah melihat secara langsung
pasien yang mengalami kondisi yang sangat janggal. Karena pada saat si pasien ini mengalami sakit yang boleh dibilang hitungan hari dengan perut yang semakin membesar, dan pada saat dilarikan ke rumah sakit pada awalnya didiagnosa hanya masalah perut ataupun lambung dan sebagainya. Akhirnya sudah diberikan beberapa obat dan penanganan medis, masih tidak ada perubahan. Yang ujungnya dari pihak keluarga meminta untuk di foto ronsen. Dan yang lebih mencengangkan, hasil dari foto ronsen itu sendiri, ya di sana muncul berbagai macam benda-benda yang tidak sewajarnya berada di dalam perut. Contoh misalnya di sana ada paku, jarum, dan lain sebagainya. Dan juga Wakawil juga pernah menjumpai beberapa orang yang konon katanya dia mengalami serangan-serangan gaib seperti peluh, guna-guna, dan santet. Justru yang memberikan informasi ini adalah pihak praktisi. Contoh, si A ini mengalami gangguan kesehatan. Kemudian si A ini datang berkunjung ke orang pintar ataupun dukun di sana, dan kemudian diklaim oleh dukun tersebut bahwasanya si A ini terkena santet. Maka otomatis si A ini mempercayai bahwasanya dirinya terkena santet. Dan justru yang lebih memperkeruh masalah, si dukun ini memberikan informasi bahwasanya si A ini disantet oleh si B, oleh si C, oleh si D. Yang akhirnya ujung-ujungnya bukannya menyelesaikan masalah, justru yang menambah masalah yang baru. Karena informasi dari si dukun tadi. Nah, di sini Wakawil akan juga menjelaskan, bagaimana sih caranya supaya kita terhindar dari yang namanya ilmu sihir seperti teluh, guna-guna, dan santet. Terus juga, bagaimana cara mendeteksi awal kalau kita, keluarga kita terkena ilmu sihir, dan apa saja sih sarananya ataupun caranya supaya kita terhindar dari ilmu sihir, teluh, guna-guna, dan santet. Sobat misteri dimanapun Anda berada, sekali lagi saya tegaskan bahwasanya yang namanya santet ini adalah sebuah ilmu hitam yang tentunya di berbagai wilayah, di berbagai tempat memiliki nama yang berbeda-beda. Akan tetapi apapun namanya, apapun istilahnya, tentunya ini adalah ilmu sihir yang dikirimkan oleh seseorang yang tentunya tidak suka dengan pribadi kita melalui orang pintar, baik itu dukun, praktisi, dan lain sebagainya. Sobat misteri dimanapun Anda berada, Guru Wakawil pernah membahas cara pertama untuk mendeteksi apakah
keluarga kita terkena ilmu sihir ataupun tidak. Sebenarnya cara yang dipraktekkan oleh gurunya Wakal ini sangat amat mudah. Amat sangat mudah. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentunya kita harus menyediakan segelas kopi pahit. Segelas kopi pahit. Full. Segelas kopi pahit. Dan kopi pahit itu kita letakkan di bawah kasur kita. Atau di bawah ranjang kita. Nah, kemudian kopi pahit itu ditutup, diamkan mulai dari ba'da maghrib sampai dengan ba'da subuh. Nah, terus di situ, bacaannya apa? Bacaannya, kalau kita orang awam, yang pertama tentunya kita harus minta ridho dari Allah. Dan yang pasti kita bacakan surat Al-Fatihah 7 kali, surat An-Nas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, dan ayat kursi 7 kali. Tentunya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat ba'da maghrib kita taruh kopi pahit itu yang di dalam gelas yang tertutup. Pada saat ba'da subuh, setelah subuh kita cek. Kalau proses penyusutannya itu drastis, contoh yang tadinya 100% kemudian turun menjadi 75% sampai 50%, maka itu sudah menunjukkan bahwasanya memang di dalam rumah kita ataupun di dalam rumah orang yang sakit itu memang ada energi negatif di dalam rumah tersebut. Tapi kalau susutnya hanya berapa persen, itu boleh dibilang wajar karena proses penguapan. Itu yang pertama, cara mendeteksi apakah rumah kita itu ada energi negatif ataupun tidak. Itu yang pertama. Kemudian nenek moyang kita juga sudah menjelaskan bahwasanya ada media-media tertentu ataupun barang-barang tertentu yang memiliki khasiat, yaitu untuk menangkal dari gangguan ilmu sihir. Dan tentunya saya yakin sobat misteri sudah pernah melihat ataupun mungkin sudah mendengar dari orang-orang tua zaman dahulu tentang khasiat dari benda-benda ini. Sebenarnya sangat banyak, akan tetapi di sini Wakawil hanya menyebutkan 7 benda ataupun 7 media yang bisa dijadikan sebagai media tolak bala atau sebagai benteng dari serangan ilmu sihir yang tentunya seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media yang pertama yaitu pohon tebu ireng ataupun tebu wulung.
Caranya bagaimana, Wak? Bisa ditanam di luar rumah, bisa ditaruh di dalam rumah. Yang pertama adalah media tebu ireng ataupun tebu wulu. Kemudian media yang kedua yaitu bambu kuning. Bambu kuning ini yang menurut penjelasan para nenek moyang, salah satu media yang paling ampuh untuk menjadi media tolak bala ataupun menjadi benteng di dalam baik di dalam rumah maupun di dalam tubuh. Karena biasanya kalau di dalam tubuh media bambu kuning ini bisa dijadikan gelang, bisa dijadikan kalung, ataupun bisa dijadikan aksesoris yang lainnya. Itu adalah khasiat dari bambu kuning. Kemudian yang ketiga, media yang banyak dipercaya oleh praktisi supranatural untuk membentengi, bahkan untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena gangguan ilmu sihir, baik itu teluh, guna-guna maupun santet. Media yang ketiga yaitu tumbuhan bidara. Bahkan beberapa praktisi peruqyah kita juga pasti menggunakan media daun ataupun batang pohon widara yang terkenal ampuh untuk membentengi, bahkan untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena gangguan ilmu sihir. Kemudian media yang selanjutnya yaitu pohon kelor. Pohon kelor juga ini sangat bermanfaat untuk melindungi dan juga menyembuhkan orang yang terkena gangguan setan. Bahkan menurut para praktisi supranatural, pohon kelor ini dijadikan sarana untuk yang mengeluarkan susuk yang ada di dalam tubuh seseorang. Bahkan dulu Wakawil juga ia pernah ikut dengan guru Wakawil, yaitu untuk menarik susuk seseorang, yaitu dengan menggunakan media daun kelor. Media selanjutnya yang banyak dipercaya oleh praktisi supranatural untuk membentengi rumah kita ataupun lingkungan kita, yaitu dengan menanam pohon pule. Karena banyak yang meyakini bahwasanya pohon pule ini tidak disukai oleh makhluk-makhluk gaib. Kemudian media yang keenam
Media yang pertama yaitu media tebu ireng. Kemudian yang kedua adalah bambu kuning. Yang ketiga pohon bidara. Yang keempat adalah daun kelor. Yang kelima pohon pule. Dan media yang keenam sebagai sarana untuk yang menghalau ataupun mengusir makhluk gaib, yaitu sapu lidi lanang. Nah, sapu lidi lanang ini itu apakah sama dengan sapu lidi yang ada di rumah kita? Tentunya perbedaan antara sapu lidi yang ada di rumah kita dengan sapu lidi lanang adalah kalau sapu lidi di rumah kita biasanya itu adalah batang dari daun kelapa. Akan tetapi kalau sapu lidi lanang ini, atau boleh dibilang banyak yang menyebutnya sebagai sodo lanang, bahan utamanya adalah batang dari daun ada yang menyebutkan dari daun lontar, bahkan ada juga yang menyebutkan dari daun pohon aren, kolang kaling. Tentunya perbedaannya kalau batang sapu lidi di rumah kita itu batangnya kecil ataupun lidinya kecil, kalau untuk sodo lanang ini batangnya lebih besar. Nah itu, dan itu biasanya dipakai untuk membersihkan tempat tidur. Nah, seperti itu. Dan media yang terakhir selanjutnya yang terkadang lupa, yaitu dengan media boleh dibilang air tajin. Air tajin adalah air bekas kita mencuci beras ketika kita hendak akan memasak nasi. Yang pastinya orang Indonesia yang mayoritas makan dengan nasi, otomatis aktivitas mencuci air beras ini setiap hari. Akan tetapi biasanya hanya terbuang begitu saja. Nah, menurut Guru Wakawil, air tajin ini juga bisa dijadikan sebagai sarana pembersih di rumah kita, yaitu dengan cara bisa disiramkan di dalam rumah dan halaman kita, atau bisa digunakan dengan cara dipel. Akan tetapi kalau kita menggunakan media air tajin ini, kalau kita mau mengepel, diusahakan dari dalam rumah sampai ke depan. Cara mengepelnya dari dalam rumah terus sampai ke bagian luar rumah kita. Tentunya
dengan bacaan ayat kursi sebanyak-banyaknya hingga sampai dengan selesai. Nah itu kurang lebih 7 sarana kita untuk tolak bala. Sobat misteri dimanapun Anda berada, akan tetapi sekali lagi, insya Allah kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan kita, sholat, zikir dan puasanya, insya Allah kita semua akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Dan mungkin itu saja yang bisa Wakawil sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang ilmu sihir yang ada di Indonesia berupa teluh, guna-guna, dan santet, dan bagaimana cara kita untuk mendeteksi apakah rumah kita ada energi negatif ataupun tidak, yaitu tadi dengan media kopi yang kita taruh di dalam rumah kita ataupun di dalam kamar kita, yang kita taruh di bawah ranjang ataupun tempat tidur kita, dengan waktu mulai dari ba'da maghrib sampai dengan ba'da subuh. Kita lihat apakah penurunannya secara drastis ataupun tidak. Kalau memang penurunannya secara drastis, maka menurut Guru Wakawil berarti memang ada energi negatif yang ada di rumah kita. Dan kemudian juga tadi Wakawil sudah sampaikan beberapa media yang ada di sekitar kita yang terkadang kita lupa ataupun karena mohon maaf ketidaktahuan kita, yaitu media untuk tolak bala. Supaya terhindar dari gangguan-gangguan mistis, yang pertama dengan media tebu ireng ataupun tebu wulung, bambu kuning, daun bidara, daun kelor, pohon pule, sodo lanang, dan juga air tajin. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Dan bagi sobat misteri yang mungkin sedang mengalami kondisi fisik yang kurang baik ataupun sakit, semoga sobat Wakawil semua segera diberikan kesehatan dan segera kembali untuk beraktivitas. Mungkin itu saja yang bisa Wakawil sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi di sini Wakawil bukan menggurui, akan tetapi Wakawil di sini hanya sharing berbagai pengalaman dan pengetahuan yang sedikit Pak Wakawil miliki. Dan sekali lagi bagi sobat misteri yang belum subscribe, Wakawil mohon subscribe, komen, like, dan share. Dan seperti biasa, kembang jelaus lempuyang kembang kuning,
Sekian wakaul arpermios, insyaallah kita bakal ketemu maning. Wakabil mohon undur diri. Kalau ada kata-kata wakaul yang kurang tepat, sekali lagi wakaul hanya manusia biasa, tempatnya salah, luput dan dosa. Wakaul akhiri wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.